Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Hani Entertain, pusatnya informasi, hiburan, dan juga ilmu pengetahuan. Seperti biasanya, saya kembali kepada kalian semua dan tentunya dengan spoiler film dan juga hiburan yang akan mengisi waktu luang kalian. Pada kali ini saya akan datang kembali pada kalian dengan salah satu film yang ternama kenamaan yang bertema tentang alien. Tetapi tidak seperti film-film alien yang pada umumnya, film ini mengangkat perspektif yang berbeda dari alien. Tidak ada tembak-tembakan seperti Men in Black atau invasi alien seperti Predator versus Alien. Ini menggunakan sudut pandang alien dengan cara yang berbeda. Langsung saja kita masuk pada spoiler filmnya. Oh, tapi tunggu dulu. Sebelum kita masuk pada spoiler filmnya, tidak bosan-bosan saya mengingatkan kepada kalian semua untuk menonton film secara langsung apabila kalian belum menonton filmnya. Tapi jika kalian ingin tetap menonton filmnya dan menonton spoiler kami, kita lanjut saja spoilernya. Kita mungkin saja setidaknya pernah sekali dalam seumur hidup membayangkan bisa kembali ke masa lalu, maupun bisa pergi ke masa depan, dengan harapan bisa mengubah sesuatu yang pernah atau sedang terjadi agar hidup kita yang kita jalani terasa lebih baik dan kita bisa mengubah sesuatu yang sangat buruk di masa lalu, atau sekedar ingin mengetahui masa depan kita, baik itu rezeki kita, jodoh kita, atau apapun itu. Tetapi kadang apa yang kita ketahui di masa depan tidak sebaik dan semujur apa yang kita harapkan. Begitu juga ketika kita kembali ke masa lalu, kita akan mengubah sesuatu hal yang bahkan tidak pernah bisa diubah. Pada awal film kita akan lebih dulu diajak mengenal Lois dan kehidupannya di awal-awal. Kita akan mengetahui bahwa Lois adalah seorang ibu juga yang seorang istri yang memiliki putri sematawayang dengan penyakit kanker yang sulit untuk disembuhkan. Lois ini ditinggal oleh suaminya yang tidak dijelaskan apa alasannya ia meninggalkan Lois. Lois tahu bahwasanya putrinya tidak memiliki harapan. Ia pasrah dan hanya bisa menyaksikan sendiri kepergian putrinya itu. Lalu kita akan kembali melihat Lois tetapi dalam sisi kehidupan yang lain. Ia sebagai ahli bahasa dan menjadi dosen pengajar di sebuah universitas. Di hari yang tak pernah manusia perkirakan sebelumnya, 12 pesawat asing berbentuk lonjong seperti jajanan godo ala orang Jawa dan berwarna hitam tiba-tiba muncul di beberapa area. Salah satunya adalah Amerika. Kabar ini tentunya benar-benar menghebohkan dunia pemerintahan dan militer dunia, di mana 12 pesawat asing ini mendarat dan segera negara-negara itu menetapkan status darurat untuk negaranya. Kekacauan terjadi karena kepanikan massa, banyak tempat umum yang ditutup. Semua orang banyak yang meyakini bahwa kedatangan alien-alien ini adalah untuk menyerang dan menginvasi bumi. Skenarionya adalah para alien datang untuk melenyapkan umat manusia. Perdebatan terjadi antara petinggi-petinggi negara. Mereka mencari cara untuk mengetahui tujuan alien ini datang ke bumi. Dan banyak sekali berita-berita yang bertebaran yang memberikan hoax dan persepsi yang salah yang semakin memanaskan manusia. Sebagaimana pekerjaan para media-media yang memanaskan keadaan yang sudah panas dan menyebarkan hoax bahwa manusia akan diserang dengan dasar sains fiksi mainstream. Lalu Kolonel Warmer dari Angkatan Darat Amerika Serikat memilih Lois sebagai salah satu orang yang ditugaskan dalam misi penting untuk menyelamatkan dunia. Ia diminta untuk berkomunikasi dan menerjemahkan bahasa alien. Lois tidak bekerja sendiri. Kolonel Warmer memasangkannya dengan rekan kerja yaitu seorang fisikawan bernama Ian. Keduanya diberi misi untuk memahami bahasa alien dan menanyakan tujuan alien itu datang ke bumi. Pekerjaan yang memang sangat menarik sekaligus rumit. Kita mungkin tahu bahwa bahasa adalah sebuah identitas suatu bangsa ataupun suku. Ada ribuan bahasa di dunia ini. Tercatat lebih dari 6.000 bahasa yang digunakan oleh miliaran manusia. Kita akan sulit memahami semua bahasa itu dan terkadang terjadi kesalahpahaman. Apalagi pada saat ini, Lois disuruh untuk mempelajari bahasa yang sama sekali berbeda dari bahasa umumnya yang ada di bumi. Seperti kita ketahui bahwasanya bahasa yang di bumi pada dasarnya memiliki kesamaan. Sesulit apapun bahasa itu, kita masih bisa mempelajarinya. Karena bahasa itu terdiri dari vokal dan juga konsonan. Terdiri dari huruf-huruf dan angka dan simbol-simbol yang pada dasarnya itu memiliki kesamaan dari seluruh negara. Seperti kita mempelajari bahasa yang sesulit Cina sekalipun, kita pasti akan memiliki
informasi terkait bahasa-bahasa itu. Kita pasti memiliki kesamaan dengan bahasa yang kita gunakan. Kesulitan inilah yang kemudian terjadi dalam film Arrival ini. Ketika Louis dan Ian mencoba untuk memahami bahasa alien yang jauh lebih rumit dari bahasa manusia. Keduanya dibawa masuk ke pesawat dan melihat langsung alien dari balik dinding pemisah. Awalnya Louis sangat ketakutan melihatnya, sehingga ia sama sekali tidak melakukan kontak apapun. Pekerjaan pertamanya tidak menghasilkan temuan yang menarik. Sementara itu, negara-negara masih terpacu dengan waktu dan berusaha melawan rumor-rumor tidak benar yang diedarkan oleh berita-berita dan pers-pers yang tidak bertanggung jawab. Belum ada perkembangan apapun dari negara-negara lain yang meneliti dan mencari maksud kedatangan alien. Tapi kemudian Louis membuat sebuah kemajuan pesat dalam usahanya untuk mencari bahasa yang digunakan oleh alien, berbekal papan tulis kecil yang memperkenalkan dirinya sebagai manusia. Louis membuat salah satu aliran, mengeluarkan tinta, membentuk simbol lingkaran dengan berbagai sisi yang berbeda dan terlihat acak. Kedua alien itu pun merespon beberapa kontak yang dilakukan oleh Louis lagi, mengajaknya berdialog dengan simbol-simbol yang berbeda. Masalahnya adalah Louis dan yang lainnya tetap tidak mengerti apa yang dikatakan oleh makhluk-makhluk itu. Simbol yang mereka berikan terlalu asing dan rumit untuk dipahami. Inilah yang menjadi pekerjaan Louis dan Ian berikutnya, yakni menerjemahkan bahasa yang sangat berbeda dari apa yang manusia pelajari selama puluhan ribu tahun. Bahasa yang digunakan alien ini begitu tidak lazim karena tidak menggunakan bentuk linier dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Bahasa ini melingkar dari dua sisi dan seolah tidak memiliki awal atau akhir. Selama Louis dan Ian mengorek informasi dan memahami bahasa dari dua alien tadi, yang mereka namai Abbaud dan Castello, ingatan dan mimpi Louis tentang dirinya dan putrinya terus mengganggu dan terjadi berulang-ulang tanpa Louis pahami sebabnya. Namun ingatan itu seolah membantu Louis untuk semakin memahami simbol-simbol yang digunakan oleh alien dan cara mereka berpikir. Sayang, usaha yang dilakukan Louis ini terbilang sangat lambat untuk negara yang ingin memastikan tujuan makhluk asing itu datang ke bumi dalam waktu yang cepat, karena harus mengambil sikap yang atas kondisi tadi dengan cepat. Karena rakyat yang terancam krisis semakin parah dari hari ke hari. Kerusuhan terjadi di mana-mana, kepanikan massal tidak bisa dihindarkan, protes dari kelompok-kelompok tertentu meningkat pesat. Ekonomi anjlok parah dan berita-berita yang memperkeruh suasananya semakin mempersulit untuk dikendalikan akibat dari ketidaktahuan manusia mengenai makhluk asing itu. Semua itu memang sudah pasti terjadi di dunia, seperti sedang dilanda mimpi buruk yang berkepanjangan. Tapi Louis dan timnya masih butuh waktu memecahkan teka-teki simbol yang bisa mengantarkan mereka pada jawaban sesungguhnya dari alien-alien ini. Waktu demi waktu berlalu, pikiran Louis semakin tidak terkendali. Ia mulai sering melihat dan bermimpi dirinya dan putrinya. Terkadang hal ini membantunya memecahkan simbol dan maknanya, tetapi kadang juga membuatnya justru bingung dan pusing untuk membedakan kehidupan nyata dan mimpi. Bersama dengan hal tersebut, ia semakin fasih dengan bahasa alien dan menyadari bahwa alien-alien yang datang ke bumi ini adalah alien yang ramah. Mereka tidak mengancam atau menginginkan peperangan. Tidak ada kata-kata di dalam simbol yang membenarkan bahwa mereka menginginkan peperangan. Namun pertanyaan Louis belum terjawab. Ia masih belum menemukan jawaban dari maksud kedatangan alien ke bumi. Waktu Louis hampir habis. Ia terdesak ketika negara-negara lain menyatakan perang dunia untuk melawan alien. Pernyataan perang ini memang bukan tanpa alasan, tetapi karena ahli bahasa Cina sudah berhasil menerjemahkan kalimat alien dan menemukan kata tawarkan senjata atau serupa dengan menggunakan senjata. Bagi mereka itu adalah tanda ancaman serius dari alien pada negara-negara itu. Negara-negara lain yang sependapat dengan Cina pun menarik diri dari perundingan dan konferensi. Beberapa waktu kemudian, Louis pun mendapat pesan yang serupa, hanya saja seperti menangkap kesalahpahaman dalam pemaknaan kata yang diberikan itu. Louis berusaha menjelaskan kepada Kolonel Weber bahwa para ahli di negara lain salah memaknai kata senjata dan tidak memahami konteks yang dimaksud oleh alien. Louis yakin bahwa senjata yang dimaksud oleh alien adalah alat dan teknologi, tetapi pendapat Louis di sini kurang diterima dan hampir tak ada yang mau mendengarkannya.
Kalaupun ada yang mau mendengarkan atau mempercayai Lois, mereka tidak mempunyai kekuasaan banyak untuk menghentikan negara lain yang sudah menyiapkan seluruh armada militernya dan ingin melancarkan serangan. Lois keras kepala ingin membuktikan bahwa pendapatnya benar. Ia didampingi oleh Ian kembali menemui Abbott dan Des Castello di pesawat asing itu. Tapi tanpa pengetahuan mereka, beberapa tentara yang tidak sependapat dengan Lois dan meyakini bahwa alien-alien ini adalah ancaman untuk bumi karena terpengaruh berita yang tidak pernah di televisi telah menetapkan bom waktu di sana. Ketika Lois dan Ian sedang berkomunikasi dan mendapat pesan yang jauh lebih besar sekaligus rumit, Abbott menghempaskan mereka keluar untuk menghindari bom yang meledak. Setelah kejadian itu, Lois dan Ian tidak sadarkan diri. Mereka baru sadar saat pasukan militer bersiap-siap untuk evakuasi. Pesawat alien sudah berubah posisi melayang jauh lebih tinggi dari tempat-tempat sebelumnya. Biasanya yang sudah bersiap dengan penyerangan di lepas pantai Shanghai, mereka hanya tinggal menunggu perintah dan arahan dari sang jenderal. Tapi sebelum serangan itu benar-benar terjadi, ia menemukan fakta dari simbol-simbol yang diberikan terakhir kali, bahwa alien itu berusaha memperkenalkan konsep waktu dan ingin memberikan hadiah kepada umat manusia, yaitu hadiah berupa kemampuan tentang konsep waktu. Karena waktu hanya bagian kecil dari hadiah tersebut, Lois dan Ian kemudian menyimpulkan bahwa alien-alien ini ingin semua negara bekerja sama membentuk kesatuan dan memperbaiki dunia dengan bantuan hadiah dari mereka. Pendapat Lois lagi-lagi tidak didukung, kali ini oleh Agent David yang memiliki kewenangan tinggi untuk keputusan selanjutnya dari misi ini. Lois bergegas kembali ke pesawat alien setelah mendapatkan penglihatan di kepalanya. Lalu sebuah kapsul menjemput Lois untuk memasuki pesawat. Ia dibawa menemui Castello secara langsung. Kali ini tidak ada sekat pembatas di antara mereka. Abbott pun tidak ada di sana. Castello mengatakan bahwa Abbott sekarat setelah terkena ledakan bom tadi. Lois merasa menyesal dan meminta maaf atas apa yang terjadi kepada Abbott. Ia tidak menyangka bahwa kejadian itu akan terjadi. Kemudian penglihatan Lois mengenai putrinya kembali muncul. Ia bertanya kepada Castello, siapa gadis dalam penglihatannya itu? Disinilah terungkap bahwa selama ini penglihatan dan mimpi yang Lois alami bukanlah bagian dari masa lalunya, tetapi masa depannya. Castello memberitahu bahwa mereka datang untuk membantu manusia dengan membagikan bahasanya. Bahasa mereka adalah senjata atau alat yang digunakan dalam pesan mereka, karena bahasa ini mampu mengubah persepsi manusia terhadap waktu. Para alien mengetahui bahwa dalam kurun 3.000 tahun dari sekarang, mereka lah yang membutuhkan bantuan manusia. Mereka meminta Lois menggunakan senjatanya dan kemampuannya untuk melihat masa depan. Setelah dialog panjang itu, Lois pun dipulangkan ke camp yang sedang sibuk dengan proses evakuasi. Posisi pesawat asing pun berubah, tidak lagi berdiri melainkan dalam posisi seperti tertidur. Penglihatan masa depan Lois terus membuatnya bertindak berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada. Dalam penglihatannya, Lois sedang berada di acara PBB dan bertemu dengan Jenderal Sheng yang berterima kasih kepadanya karena berhasil meyakinkan jenderal untuk membatalkan serangan. Ia menjelaskan bahwa Lois menelponnya melalui nomor pribadinya. Ia menunjukkan nomornya dan mengaku paham maksud Lois tanpa perlu tahu sebabnya. Peringatan itu membuat Lois di masa kini akhirnya mencari telepon satelit dan menelepon sang Jenderal Sheng. Tetapi Lois masih tidak tahu harus berkata apa dalam penglihatannya yang terus datang silih berganti. Ia melihat jenderal menjelaskan bahwa Lois mengulang-ulang kata terakhir istrinya dalam bahasa Mandarin dan jenderal memberitahu Lois hal itu. Panggilan yang dilakukan Lois itu akhirnya berhasil membuat Cina membatalkan serangannya dan negara-negara lain pun kembali melanjutkan penelitian ini bersama-sama. Seiring berjalannya waktu, beberapa pesawat alien perlahan menghilang dari bumi, lalu hilang seluruhnya. Setelah tugas mereka berhasil, misi Lois dan Ian pun tuntas. Sebelum dipulangkan, yang ia menyatakan cintanya kepada Lois. Sebenarnya Lois sudah tahu bahwa hal itu akan terjadi. Ia sudah melihat bahwa Ian adalah ayah dari putrinya, yaitu Hannah. Bahkan sebenarnya Lois tahu bahwa Ian akan meninggalkannya suatu hari nanti karena Lois memberitahu bahwa ia sudah melihat putrinya akan meninggal di usia muda. Mereka membahas hidup dan perlu tidaknya mengubah hidup.
apabila mereka mengetahui masa depan. Ia sempat menjawab bahwa ia ingin menikmatinya meski ia bisa melihat masa depan. Ia tidak mengerti maksud Lois yang sebenarnya, tetapi Lois pun pada akhirnya meyakini bahwa ia tidak akan mengubah hidupnya yang sudah terlihat. Ia akan menikah dengan Ian dan memiliki seorang putri. Ia akan menghadapi perpisahan dengan Ian dan kematian putrinya. Lois tidak peduli betapa sakitnya semua perasaan yang akan dialaminya. Seperti kata Ian, ia akan menikmati semua yang akan terjadi sebagai bagian dari kehidupannya. Titik akhir ini mungkin kita baru akan menyadari bahwa yang coba dibicarakan oleh Arrival bukanlah hal-hal klise dan mainstream yang biasanya muncul dalam film-film bertema alien, tetapi jauh lebih kompleks, di mana Arrival ini menceritakan tentang sebuah takdir dan waktu yang sudah diketahui oleh seorang manusia dan bagaimana ia harus menanggapinya, mengajarkan kepada kita apabila suatu takdir itu memang sudah ada di depan mata. Kita tidak ditugaskan untuk mengubahnya, tetapi kita ditugaskan untuk bersiap-siap menghadapinya. Mungkin cukup sekian review film dari saya, semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.